Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi ya bersama Silvi Nuryana. Tentunya dalam acara Podski, Podcast HMPS KPI. Dan spesial nih ya teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai public speaking bersama narasumber yang sangat luar biasa. Siapa beliau? Iya, betul banget. Kak Elsa Indira, seorang announcer dari TAS FM Kediri. Oke, dan sudah hadir di sebelah saya, kita sapa dulu ya. Selamat pagi. Halo, Kak Elsa. Selamat pagi Mbak Silvi. Iya, gimana kabarnya nih Kak Elsa? Alhamdulillah hari ini baik banget. Stres ya. Meskipun puasa Kak ya. Harus tetap ya? Semangat. Betul. Boleh disapa dulu teman-teman yang ada di rumah nih Kak Elsa. Oke, halo selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Elsa. Pagi hari ini bakal ketemu dengan semuanya yang ada di sini ya. Dengan Mbak Silvi tentu aja ya. Betul banget. Kita akan belajar bersama mengenai public speaking. Nah, tapi sebelum kita membahas mengenai public speaking nih Kak Elsa, mungkin bisa kita kenalan dulu sama Kak Elsa. Kesehariannya apa, terus kerja di mana, mungkin bisa diceritakan dulu sama teman-teman yang ada di rumah gitu. Kesehariannya sih tetap di radio ya, kita siaran di salah satu radio di Kediri, TAS FM. Kemudian saya selain siaran juga menjadi semuanya dikerjain. Semua dikerjain, multi talent ya, multi talent, multitasking, multimedia ya. Oke, jadi aku siaran di radio TAS FM, kemudian juga sebagai media relation dan ada usaha di bidang kuliner. Waduh, enak banget nih. Mungkin nanti bisa buka puasa bareng ya. Alhamdulillah, boleh sekali. Jadi sangat sibuk sekali ya. Selain di media teman-teman juga bidang kuliner di Kak Elsa sikat ya. Dan ada juga di bidang bisnis ya. Semuanya bisa. Ini sangat multi talent, multitasking, multimedia gitu ya. Semuanya ya. Semuanya. Maruk banget sih. Enggak sih ya. Kalau ada celah untuk masuk langsung aja gitu. Gitu. Mumpung ada kesempatan ya, karena nggak ada kesempatan kedua kan. Betul banget. Oke, langsung aja Kak Elsa ya. Ini kita kembali ke topik mengenai public speaking ya. Kalau berbicara mengenai public speaking, sebenarnya konsep dari public speaking itu seperti apa? Apakah hanya ngomong saja gitu? Apakah seperti sebenarnya kalau ngomongin public speaking itu bisa jadi secara luas ya. Kita berbicara di depan umum dan ada seninya. Gak hanya ngomong babi bu seperti biasa gitu, enggak sih, ada seninya juga. Bagaimana intonasinya bisa keluar, bisa mengeluarkan intonasi yang bagus, artikulasinya juga bagus, kemudian juga memberikan komunikasi yang benar-benar sistematis dan logika gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu, dan semua orang bisa mempelajarinya gitu. Iya, nggak harus ngomong tok ya Mbak, yang istilahnya gitu ya. Dari apa sih, pada saat kita ngomong, audiens atau orang yang di depan kita itu jadi tertarik, adem kalau udah ngobrol sama kita, intinya seperti itu. Jadi istilahnya selain menyampaikan informasi juga menyampaikan rasa. Betul. Gitu ya Mbak ya. Iya. Jadi ya emang agak-agak gampang-gampang susah gitu. Gampang-gampang susah tapi mudah dipelajari. Gitu. Berarti semuanya bisa untuk mempelajarinya. Betul sekali. Terus kalau dari konsepan public speaking tadi seperti itu ya. Kalau mungkin jenis-jenis public speaking ataupun beberapa cabang public speaking itu apa aja sih Mbak gitu? Banyak banget ya kalau ngomongin public speaking, bisa jadi MC itu juga bisa, pidato, atau bahkan mengajar sekalipun itu juga menjadi salah satu dari public speaking gitu. Cuman kadang-kadang kita nggak sadar, mengajar masa iya? Oh iya dong, kalau kita mengajar kan juga harus berbicaranya dengan baik, tertata gitu. Presentasi juga masuk di dalamnya. Sebenarnya banyak ya kalau kita ngomongin public speaking, jenisnya itu ya. Kalau mau mempelajari satu aja itu panjang dan lebar gitu. Tapi mungkin yang sekarang lebih ngehit itu biasanya MC, terus bisa menjadi pembicara di suatu forum dan lain sebagainya. Mungkin yang lagi ngehit itu, atau kayak sekarang ya podcast atau Zoom gitu ya. Betul. Padahal banyak sekali sih jenisnya. Ada debat juga ya. Debat, terus ada announcer juga seperti Mbak Elsa. Announcer, presenter juga masuk di dalamnya, banyak kan gitu. Apalagi sekarang kan teknologi juga semakin maju kan, semakin banyak space-space yang harus dilakukan gitu ya. Betul. Nah, kira-kira kalau berbicara mengenai public speaking nih, Kak Elsa ya, pasti ada
tips dan trik khusus untuk menjadi seorang public speaker yang baik? Kan ada beberapa teman saya tuh Mbak ya, biasanya curhat ke saya, aduh Mbak gimana sih tipsnya untuk menjadi public speaker itu? Apakah sulit, apakah gampang gitu? Sebenarnya gampang sih, tinggal pertama tuh niatnya kita. Kalau kita niat ingin jadi public speaker ya, jadi public speaker yang baik, pasti bisa. Jadi dalam diri kita sendiri. Cuman kadang-kadang membuat kita tuh nggak pede. Kenapa sih kok nggak pede? Padahal kita tuh punya potensi itu gitu. Jadi kalau kita pengen bisa menjadi public speaking yang baik, niat pasti, percaya diri, itu butuh belajar pasti gitu ya. Banyak yang harus kita pelajarin. Ya kalau kita sudah bikin afirmasi, kita bisa, saya bisa, saya dapat, itu bisa gitu. Tapi kalau lain-lainnya sih sebenarnya mendukung gitu. Yang pertama niat sih kalau menurut saya. Oh betul. Selain niat Mbak, mungkin ada step-step khusus ya untuk menjadi seorang public speaker yang baik gitu. Yang pertama kita harus materinya siap. Jadi kalau misalkan kita nge-MC, jangan malu, jangan takut ya. Untuk mungkin kita bikin skripnya apa ya, poin-poinnya apa kita tulis. Kalau ternyata takut salah, ya udah nggak apa-apa, kita tulis aja semuanya, termasuk ABC-nya itu secara detail nggak apa-apa. Untuk awal-awal seperti itu untuk menjadi public speaking yang bagus. Kemudian selain materi yang siap, juga percaya diri tadi sudah saya bilang. Terus banyak belajar, ngomong, dan mungkin kalau sekarang sih gampang karena ada handphone ya udah belajar aja ngomong sambil kita record, itu juga salah satu cara. Tips-tipsnya biar kita lancar. Terus juga banyak belajar dari orang, bisa jadi mungkin kalau di sini teman-teman dari IAIN ya bisa belajar di kakak ya, di kakak media, atau mungkin belajarnya ke orang-orang yang kompeten juga bisa, atau kalau enggak bisa di YouTube gitu ya. Pokoknya banyak sih yang bisa kita lakukan. Dan jangan lupa kalau kita belajar itu perlu ini ya, dari diri kita sendiri yang bilang saya itu pasti bisa. Jadi kalau kita bilang nggak bisa terus. Dan kalau kita bisa, pasti bisa. Satu lagi yang harus kita lakukan, apa tuh? Biar kita sukses, jangan berhenti untuk belajar pada orang-orang yang sukses, dan jangan takut sama kritikan. Kadang-kadang kritikan kita jadi bete ya, Don, kok gini ya, ngomongnya nggak enak. Cuman mungkin yang bikin nggak enak cara penyampaiannya. Seseorang bisa jadi pedes atau apa gitu. Tapi yakinlah, kritikan itu bisa membuat kita jadi lebih bagus, lebih baik. Itu sih kalau menurut saya. Jadi pada intinya ya, seorang public speaker yang baik adalah ketika kita mampu untuk belajar ya Mbak ya. Niat yang pertama. Karena yang nge-push untuk semangat kita ya diri kita sendiri gitu ya. Karena sebuah kemampuan itu akan muncul dari sebuah kemauan untuk belajar. Iya. Betul. Kalau nggak belajar dan nggak ada niat, nggak bisa. Dari mana gitu? Siapapun nggak bisa. Gitu. Betul. Dari mana mau sukses, lu masih rebahan aja gitu. Betul. Lainnya udah kemana-mana kan. Gitu. Gitu. Dan itulah teman-teman ya mengenai tips dan triks jadi seorang public speaker yang baik. Nah, kalau ngomongin public speaking nih Mbak, kan pasti ada hubungannya dengan grogi atau nervous ya teman-teman ya. Pasti teman-teman di rumah, Mbak, saya tuh pengen banget MC, presenter, announcer, tapi tuh masih ada grogi gitu. Saya pun juga seperti itu loh Mbak. Masa sih? Iya banget. Baik-baik aja nih Mbak Sylvie ya. Dalam hatinya deg banget loh Mbak. Nah, mungkin bisa dikasih ya untuk menghilangkan ataupun meredakan rasa grogi tersebut gitu Mbak. Kalau grogi biasanya kan itu tadi saya bilang dari awal, afirmasi saya bisa. Yang lain bisa, kenapa yang lain nggak bisa? Cuman kalau tetap aja tarik nafas dalam-dalam, baru gitu dikeluarin pelan-pelan. Atau sebelumnya mungkin minum gitu, atau biar nggak grogi lagi, pastinya berdoa dong. Persiapannya matang, apa-apa nanti yang bakal dibawakan materinya itu harus benar-benar dipelajarin terlebih dahulu. Kita materinya harus benar-benar kita kuasai, itu sih gitu. Jadi persiapannya lebih mateng ya. Betul. Jangan sampai nanti di tengah jalan ternyata berhenti begitu saja. Aduh, ternyata gini. Nah, karena sebagai public speaker kan kita jadi sorotan ya. Baik buruknya kita, salah benarnya kita itu pasti ada omongan gitu. Nah, semoga omongannya omongan yang bagus gitu. Nah, itu dia. Soalnya ada beberapa Mbak teman saya itu ada beberapa cara untuk menghilangkan rasa grogi tersebut itu. Ada yang minum, ada yang
loncat-loncat gitu. Boleh. Emang gitu ya Mbak ya? Betul, bisa mengekspresikan diri kita. Jadi setiap orang itu berbeda-beda gitu. Jadi bukan berarti kalau minum sudah selesai nggak bisa. Ada yang bisa jadi loncat-loncat, ada yang tarik nafas, ada yang diem, ada yang berdoa terus atau apalah. Setiap orang kan bisa mengekspresikannya berbeda, karena kalau kita merasa nyamannya di mana kita lakukan, itulah kita nanti dapat goalnya gitu. Karena ya kalau grogi itu kan manusiawi Mbak ya. Betul. Saya pun dulu waktu awal-awal juga seperti itu. Oh ya? Terus gimana? Ya itu tadi, berdoa sampai pegangan kan ada, kalau siaran kan awal-awal ada bangkunya, udah pegangin gini, padahal justru kalau pegangan gini kan jadi tegang gitu. Lebih berat gitu ya? Jadi tegang, tapi ya itu lagi, kalau merasa nyaman dengan begitu it's okay, asal tidak mengganggu yang lain atau tidak mengganggu pada saat kita siaran, itu aja. Dulu tuh sempat panik juga sih Mbak aku ya. Tapi ketika lihat Najwa Shihab ya menginformasikan juga bahwasanya Mbak Najwa Shihab itu belasan tahun loh di dunia jurnalistik, masih ada grogi gitu Mbak ya. Kadang ada grogi, kadang juga berapa lama pun kita di dunia broadcast ya bisa jadi ada salahnya juga. Wah, gitu. betul. Jadi gimana kita harus banyak belajar sih di sini. Sampai sekarang pun saya juga harus belajar, termasuk ke Mbak Sylvie ya, yang notabene lebih muda sebenarnya, tapi ada hal-hal yang saya harus belajar ke Mbak Sylvie yang saya belum paham atau mungkin bahkan belum tahu ya gitu. Jadi sama-sama belajar ya Mbak ya istilahnya ya. Iya. Oke deh, itulah seputar dunia nervous ya teman-teman ya. Yang jadi momok selama ini. Kan udah ketawa. Asli ngerdek banget ini Mbak. Oh ya. Gitu. Jadi seputar dunia nervous itu sebenarnya gak bisa dihilangkan karena itu bawaan dari lahir gitu ya. Hanya bisa dikurangi saja gitu. Dan kalau berbicara mengenai public speaking Mbak ya, kira-kira apa sih tantangan ataupun juga hal-hal yang harus kita hadapi di dunia public speaking itu Mbak ya? Nah ini yang kayaknya harus perlu kita gali benar-benar, karena semakin hari itu public speaking semakin luas dan semakin besar ya. Jadi contohnya tadi kalau kemarin ada Najwa Shihab, sekarang sudah ada lagi yang baru dan siapa. Kayaknya dari situ yang butuh kita untuk belajar lagi. Kalau kita berhenti di sini aja, ya udah kalah sama yang lainnya. Itu tantangan terbesar. Kita harus update informasi dan skill kita dan nggak boleh berhenti itu sih. Apalagi sekarang kalau Sylvie lihat ya Mbak ya di TikTok pun ya ada beberapa video TikTok yang emang bener-bener harus membutuhkan suara dan semua itu bisa untuk mengisi gitu ya. Nggak harus VO-nya gitu. Iya, nggak harus, dan semuanya apalagi sekarang dunia digital ya. Jadi kalau kita butuh suara bagus, kalaupun dasarnya suara kita biasa-biasa aja, udah tinggal klik aja udah jadi suara bagus, jadi suara apapun bisa kita dapatkan. Seperti itu mungkin gitu. Jadi ya tantangannya lebih besar lagi. Kita harus benar-benar menggali skill kita sebaik mungkin untuk tetap bisa berjaya ya bahasanya mungkin gitu, kapanpun juga. Walaupun secara semakin bertambahnya usia mungkin itu bisa jadi regenerasi, tapi setidaknya tidak membuat kita terjatuh gitu. Paling tidak masih bisa bersaing dengan yang sekarang, mungkin yang seperti baru-baru. itu. Betul. Oke, kalau berbicara tadi sempat ke notis sama tentang suara ya, tentang suara atau vokal. Nah ini kan biasanya teman-teman, Mbak itu gimana sih cara untuk senam vokal gitu? Kalau dari Kak Elsa sendiri seperti apa sih kalau sebelum siaran gitu? Oke, sebenarnya kalau untuk mengolah suara kita bisa senam announcing. Oh gitu, gimana tuh? Senam announcing tuh banyak banget. Jadi kalau yang paling mudah itu dari kita ngomong itu A, I, U, E, O-nya harus jelas artikulasinya. Jadi senam announcingnya itu salah satunya bilang O, A, jadi mulutnya tuh dibuka bener-bener gitu. Harus makan betul gitu. Iya. Dan kalau kita benar-benar senam announcingnya, itu kadang perut bisa sampai mual. Dan selain senam mulut ya, senam announcing kan banyak di mulut ya. Ada yang mulutnya digerak-gerakin, ada yang diurut-urut ya. Itu juga ada yang tangan, ada yang kaki, banyak. Tapi lebih banyak ke area mulut kita memang. Dan gitu satu lagi, sebaiknya kalau kita senam announcing benar-benar jangan setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah hasilnya nggak ada. Gitu, totalitas. Jadi, ya. Benar-benar total. Dan selain itu olahraga, selain senam announcing, olahraga tuh penting banget. Dan kalau bisa dari sebagian kita tuh ada yang menjauhin makanan dan minuman tertentu karena takut suaranya hilang. Nah ini dia ya, jauhin seblak, jauhin gorengan. Apalagi sekarang puasa kan, sebaiknya
Ya bukannya nggak boleh dikurangin, kayak gorengan, makanan yang dingin-dingin itu agak dikurangin dulu. Kalau enggak dalam kondisi puasa terus kita langsung lah begitu aja, bisa-bisa radang tenggorokan suaranya habis. Karena secara public speaker kan yang kita butuhkan suaranya ya. Jadi harus benar-benar dijaga. Oke, berarti harus menjaga makanan, pola hidup sehat juga. Betul, gitu ya. tidurnya harus cukup juga. Kalau sering begadang otomatis tuh pengaruh juga. Gitu. Terus Mbak, mungkin ada pesan-pesan nih sebelum kita tutup podcast hari ini. Nah, adakah pesan ataupun juga closing statement untuk teman-teman yang ada di rumah nih? Kak Elsa, silakan. Oke, buat teman-teman semuanya nggak usah susah, nggak usah galau kalau mau belajar public speaking. Sebenarnya mudah sekali. Yang pertama kuncinya niat itu tadi, dan siapapun bisa belajar, mau dari kalangan siapapun, mau mahasiswa, pengusaha atau apapun butuh public speaking yang bagus. Karena dengan kita menguasai public speaking yang bagus akan membuat dunia kita begitu indah. Kenapa? Yang bisnismen juga butuh ya ngobrol untuk meyakinkan konsumen, meyakinkan audiens, itu butuh cara berbicara dengan baik. Jadi mahasiswa pun juga gitu ya. Dan yang pasti kalau mahasiswa pun berbicaranya bagus, kalau misalkan mau bikin usaha sendiri atau kerja sekalipun juga lebih mudah gitu. Jadi banyak teman, pengetahuan bertambah, jadi happy, lebih sukses. Pokoknya enak banget deh. Yang belum belajar public speaking, yuk belajar sekarang juga. Jangan sampai ketinggalan. Bisa belajar kalau di sini sama Mbak Silvi ya. Sama Mbak Elsa juga bisa. Langsung aja ya. Oke, gitu. Terima kasih ya Mbak Elsa untuk ilmunya hari ini. Luar biasa sekali. Sebenarnya tuh pengen banget ya berbincang lama banget ya sampai nanti buka. Sambil ngabuburit ya. Tapi ya ini dia ada durasinya tersendiri. Oke, terima kasih diucapkan ya untuk Mbak Elsa. Iya, terima kasih Mbak Silvi. Oke, dan teman-teman, ternyata public speaking itu sangatlah mudah apabila ada niat dari kita sendiri agar bisa menjadi seorang public speaker yang baik juga gitu ya. Karena public speaker tadi sangat luas sekali, tidak hanya di panggung saja teman-teman, tapi juga bisa di dunia pendidikan, di dunia bisnis, dan masih banyak lagi gitu ya. Jadi lanjut aja ya, apabila ada kemauan silahkan diasah, silahkan kita bisa belajar lebih giat lagi kepada public speaker terpercaya di sekitarnya kita semuanya gitu ya. Oke, dan cukup sekian teman-teman untuk Potski hari ini. Saya Silvi dan juga Elsa. Oke, pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.